Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu, juga teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan sholawat, sebelum kita mahallul qiyam, ada sedikit nasihat yang akan saya sampaikan untuk kita semuanya sebagai penuntut ilmu. Disebutkan di dalam kitab Hidayatul Muta'allim bahwa hendaknya kita sebagai penuntut ilmu wajib memiliki niat. Jangan sampai kita hadir di majelis ini salah niat. Disebutkan di dalam kitab ini, la budda lit-talibi min niyati. Tidak boleh tidak bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki niat. Ai innamal a'malu binniyati, karena Nabi mengatakan di dalam hadis setiap amalan itu tergantung niat. Jadi kalau misalkan ada orang hadir ke majelis ilmu niatnya tidak benar atau salah, maka percuma kamu hadir di majelis ilmu. Makanya saya akan sampaikan untuk kita semuanya, terutama khusus untuk diri saya, karena terkadang orang yang berbicara itu salah niat. Bisa saja saya ngomong seperti ini karena ingin disebut sebagai ustadz. Nah, kalau ada yang model seperti itu, yang akan dipanggil dulu, yang akan dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam neraka, orang yang model seperti itu. Makanya akan saya sampaikan yang harus kita niatkan ketika kita hadir majelis ilmu. Yang pertama adalah kita harus niat mencari ridho Allah. Kita hadir majelis ilmu, menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita hadir majelis ilmu seperti ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat seperti ini, niatnya bukan selain itu. Cuma pengen nongkrong, cuma pengen ngumpul-ngumpul sama teman, cuma pengen teriak-teriak, hilang pahalanya. Eman. Makanya harus kita luruskan niat kita. Yang kedua, yang harus kita niatkan ketika kita hadir majelis ilmu, niatkan kita ini ingin menghidupkan agama. Karena apa? Kalau misalkan sudah umat Islam gak ada yang mau hadir majelis ilmu, gak ada yang mau mendengarkan nasihat, maka bisa saja Islam itu jadi punah. Bahkan Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kalau misalkan habis hadir dari majelis ilmu, mendapatkan ilmu, apa yang kita dapatkan itu share kepada temannya. Dan nge-share-nya itu nggak harus dalam bentuk ucapan, nggak harus dalam bentuk tatap muka. Bisa lewat status WA, bisa lewat status Facebook, bisa Instagram. Meskipun satu patah dua patah kata, kalau ternyata orang yang melihat, yang membaca, dia mengamalkan, maka kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan dan orang lain itu mengikuti kebaikan, dapat pahala seperti itu. Kita tidur-tiduran, orang lain mengamalkan, kita dapat pahala padahal kita lagi tidur. Share apa yang disampaikan, misalkan hadir dalam majelis, dapat nasihat, update statusnya. Ustadz, gak ada yang baca, gak apa-apa, gak ada yang baca. Yang baca malaikat dan Allah. Dan itu akan jadi saksi daripada kita update status yang gak penting. Lagi BAB, update status, lagi BAB nih, apa manfaatnya? Aduh, nggak keluar-keluar nih, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Panjang banget, apa yang panjang? Cari sing manfaat. Tinggal bilang gini aja di dalam status, hujan gak hujan tetap ngaji. Orang yang baca, kemudian dia hadir, dapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu dua. Yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua apa tadi? Menghidupkan agama Islam, dan yang ketiga adalah ketika kita hadir majelis ilmu, niatkan kita ini ingin menghilangkan kebodohan. Karena dengan hadir majelis ilmu yang awalnya kita tidak tahu, jadi tahu.
Yang awalnya kita nggak tahu bagaimana cara sholat, jadi tahu bagaimana cara sholat. Percuma kita rajin zikir, rajin sholawat, sholatnya salah. Percuma juga kita rajin sholat, tapi nggak mau sholawatan, nggak mau zikir. Percuma, harus imbang. Zikir rajin, sholawat rajin, sholat harus benar. Ulama mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Percuma kita hadir majelis, tapi nggak dapat ilmu karena kita nggak serius ketika hadir. Bahkan dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, banyak orang yang hadir ke majelis-majelis ilmu, mulai dari pagi sampai sore dia pulang, tetapi ketika pulang dia itu nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ketika hadir majelis ilmu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Apalagi ini adalah majelis sholawat, majelis zikir, juga majelis ilmu. Insya Allah Nabi SAW menyaksikan ini. Ngelihat anak muda yang tua ngumpul bareng, sholawat bareng, insya Allah Nabi tersenyum. Tetapi ketika Nabi sudah tersenyum, melihat ada yang tidak memperhatikan akhlak dalam majelis ilmu, pasti Nabi kecewa. Coba bayangkan gimana kalau seandainya Nabi kecewa melihat kita. Ayo kita luruskan niat kita. Ya, yang pertama semata-mata kita hadir ini untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk menghidupkan agama Islam. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dan jangan sampai kita hadir di majelis ilmu ini hanya ingin mendapatkan harta, belajar ilmu, kemudian punya ilmu, dia berceramah, ingin mendapatkan amplop dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Ya. Makanya saya pernah menyampaikan di majelis Al-Anwar bahwa kalau ada ustadz yang berceramah, dia mengharapkan bayaran, mengharapkan amplop, maka dosa besar ustadznya itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada jamaah mengundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Makanya biar ustadznya nggak dosa, biar ustadznya ikhlas, kalau undang ustadz siapkan amplopnya, ya, harus imbang. Woi, katanya ustadz itu harus ikhlas. Lalu apa ya, kamu kok nggak menyiapkan amplop, ngundang-ngundang nggak sopan, gitu kan? Kalau saya nggak butuh amplop untuk isinya. Bukan isinya, Jumlahnya. Kalau Pak Herman, ini memang matre ini. Ya gini-gini ini matre ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai kita hadir mencari ilmu, menuntut ilmu cuma pengen dapatkan harta. Tapi jadikan hadirnya kita ke majelis ilmu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, saya pakai kesehatan ini untuk ibadah kepada Allah. Bahkan kalau misalkan kita bisa buang angin, wajib kita syukuri. Loh, coba bayangkan orang yang habis operasi, yang ditunggu-tunggu apa? Bisa buang angin. Kalau sudah berhasil buang angin, operasinya berarti lancar. Kalau nggak bisa buang angin, operasi ulang. Orang yang sakit perut, kembung perutnya, nggak bisa buang angin, tambah kembung. Coba lihat perutnya Pak Herman. Enggak, kalau Pak Herman, enggak kan? Standar. Sispek. Ya, yang pengen lihat bentuk sispek ya lihat. Tapi bohong. Ya, nyampe mana tadi? Kok nyampe perut? Buang angin ya. Jadi bisa apapun itu harus disyukuri. Terus berikutnya, jangan sampai kita hadir majelis ilmu cuma ingin mendapatkan penghormatan dari pejabat. Sudah menuntut ilmu, alim, pinter, ternyata menjilat kepada pejabat-pejabat yang enggak bertanggung jawab. Itu enggak boleh juga. Jadi datang ke majelis ilmu, niatkan kita untuk semata-mata karena Allah. Orang yang niatnya semata-mata karena Allah, ketika dia dipuji, tidak akan besar kepala. Ketika dihina, gak akan minder. Itu contohnya orang ikhlas. Gak akan pengaruh kanan kiri. Tetapi kalau dia gak ikhlas, orang gak ikhlas itu, lawannya adalah riya. Pengen mendapatkan pujian dari orang lain.
Dan kalau sudah dipuji oleh orang lain, dia itu akan senang. Masya Allah, akhirnya saya dipuji. Dan cirinya orang yang ikhlas itu, ketika dia tidak dipuji, dia santai aja. Sebaliknya kalau orang yang nggak ikhlas, ketika dia tidak mendapatkan pujian, dia itu kecewa. Makanya saya pernah ceritakan dulu, ada sebuah kisah, ada beberapa orang namanya Ali dan Umar. Yang Ali ini orangnya ikhlas sekali. Yang Umar ternyata dia itu orangnya perhitungan. Setiap melakukan sesuatu pengen dapat balasan. Suatu ketika si Ali itu lewat di sebuah pasar, ternyata melihat orang jualan singkong. Teringat di pikirannya Ali, wah ini singkong bagus kayaknya kalau dikasih ke guru saya. Dibeli singkong itu, diantar ke rumah gurunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh kamu Li, ya silakan masuk, silakan masuk. Ada apa katanya Kiai. Si Ali mengatakan, ini Pak Kiai, kebetulan saya tadi lewat pasar melihat singkong, saya teringat Pak Kiai, ini saya hadiahkan untuk Kiai. Si Ali ini ikhlas ngasihnya. Karena balasan dari ikhlas ini, Pak Kiainya ternyata berbisik kepada istrinya, Umi, di dapur ada apa? Uminya menjawab, ada kambing Pak Kiai. Gimana? Tolong kambingnya kasihkan kepada Ali sebagai balasannya. Ternyata apa? Ali ngasih singkong, dapat apa? Jawabannya masih sepi ini. Ali ngasih singkong, dapat Ali. Pulang Ali membawa kambing, ketemu sama Umar. Ali, dapat dari mana kamu kambing itu? Oh, saya tadi beli singkong, saya kasih Pak Kiai, sama Pak Kiai dikasih kambing. Umar langsung mikir, wah, ngasih singkong saja sudah dapat kambing. Gimana kalau saya ngasih duren, pasti dikasih sapi. Datang, gak ikhlas sudah muncul. Berangkat si Umar ke pasar membeli duren, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini untuk Pak Kiai duren. Tadi kebetulan saya lewat pasar. Oh terima kasih. Manggil lagi Pak Kiainya, Umi sini, di dapur ada apa? Sudah nggak ada apa-apa. Kambing sudah habis. Terus yang ada apa? Singkong. Akhirnya apa? Si Umar, si Ali ngasih singkong dapat kambing, si Umar ngasih duren dapat singkong. Kecewa enggak kira-kira kayak gitu? Ya kecewa. Kenapa? Karena mengharapkan balasan. Nah itu gambarannya orang ikhlas. Gambarannya orang ikhlas lagi, ketika dia itu ikhlas melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah mengatakan kata ikhlas dari mulutnya. Ibarat surat Al-Ikhlas. Update status harusnya kayak gitu. Ikhlas itu ibaratnya surat Al-Ikhlas. Gitu. Ada yang baca. Maksudnya apa? Gitu kan nggak apa-apa. Harusnya gitu. Ada yang baca meskipun gak dibalas, gak di like, gak di subscribe, komen apa saja wes, tetap dapat pahala selama yang kita share itu kebaikan. Tetapi kalau kita nge-share yang gak baik, misalkan yang perempuan-perempuan, mbak-mbak pernah nge-share foto yang gak pakai jilbab, membuka aurat, selama foto itu masih ada di dalam media sosial, maka itu akan menuntut nanti di hari kiamat, melaknat nanti di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sama kayak laki-laki kalau membuka aurat. Auratnya laki-laki dari mana ke mana? Dari mana? Ada yang tahu? Pusar ke lutut. Kalau ada orang sholat cuma pakai handuk nutupi pusar dan lutut, sholatnya sah apa enggak? Hah? Sah tapi gila ya. Sholat jamaah kok pakai anduk kan gitu kan? Harus tahu. Sah kalau ditanya sahnya sah. Tetapi akhlaknya itu yang kurang. Ya. Jadi sekali lagi hadir majelis, luruskan niat bukan untuk siapa-siapa, tetapi kita hadir majelis karena ingin mendapatkan ridho Allah. Semata-mata karena Allah. Ada seorang wali wanita tapi namanya Rabi'atul Adawiyah. Suatu ketika Rabi'atul Adawiyah itu membawa di tangan kanannya api, di tangan kirinya membawa air satu timba. Ditanya sama orang-orang, loh Rabi'atul Adawiyah ini sudah kumat gilanya,
Hei wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa kamu kok memegang di tangan kananmu api, di tangan kirinya air? Apa maksudmu? Kok kayak orang gila? Jawabannya Rabi'atul Adawiyah, seandainya saya diizinkan oleh Allah dengan api ini, aku ingin membakar surga. Seandainya diizinkan oleh Allah dengan air ini, aku akan matikan api neraka. Apa maksudnya itu? Maksudnya supaya ketika kita beramal bukan karena ingin masuk surga, bukan pula karena takut neraka, tapi apa? Untuk Allah. Jelas semuanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.